Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu Guru Indonesia. Video ini adalah aksi nyata dari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro, di mana filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro memiliki banyak sekali konsep menarik di dalamnya, mulai dari definisi pendidikan, konsep cipta, rasa, dan karsa, sistem among, pamong, dan taman siswa, kodrat alam dan kodrat zaman, berhamba kepada siswa, dan trilogi dari KHD, di mana dari semua poin yang sudah kita bahas pada modul tersebut akan kita internalisasikan ke dalam aksi nyata yang kita terapkan di kelas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu Guru Indonesia. Perkenalkan, saya Aditya Hadi Infantri Putra, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Sukoharjo. Setelah saya mempelajari modul 1.1 yang berisi tentang filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro, kemudian saya mendapatkan ilmu untuk melakukan aksi nyata yang akan saya aplikasikan ke dalam kelas yang saya ampu. Topik-topik yang akan saya angkat berdasarkan materi yang sudah saya dapatkan adalah yang pertama, saya akan membuat kelas saya menjadi lebih taman siswa. Kemudian yang kedua, saya akan menerapkan konsep pamong dan konsep among di kelas saya. Kemudian yang ketiga, saya akan lebih berhamba lagi kepada siswa. Dan yang terakhir, saya akan menyesuaikan pembelajaran di kelas saya dengan kondisi atau kodrat zaman pada saat ini, sehingga pendidikan saya tetap akan mengikuti perkembangan dari zaman. Keempat hal tadilah yang akan saya terapkan di dalam kelas saya dalam rangka mengaplikasikan ilmu yang sudah saya dapat dari konsep atau filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Bagaimana menerapkan konsep taman siswa ke dalam kelas kita? Saya melakukannya dengan membuat lingkungan kelas untuk belajar menjadi tempat yang paling nyaman, paling menyenangkan untuk mereka belajar. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan mengarahkan mereka, siswa-siswi saya, untuk membuat kesepakatan di kelas dalam pembelajaran menurut mereka sendiri. Jadi mereka yang membuat kesepakatan, jadi mereka akan menaati kesepakatan itu dengan kesadaran sehingga lebih antusias dalam melaksanakan pembelajaran. Kemudian dalam proses KBM yang berlangsung, saya selalu memberikan media-media yang variatif, media-media yang inovatif, yang baru bagi siswa, sehingga mereka akan merasa lebih antusias untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas saya, seperti itu. Kemudian saya juga memfasilitasi dengan media-media yang bervariasi. Ada di sini sebagai contoh, saya menggunakan foto-foto yang harus ditempel anak-anak sesuai konsep yang dipelajari, kemudian melakukan presentasi dengan langkah yang tidak biasa. Saya melakukan presentasi dengan menggambarkan hasil diskusi mereka di lantai, karena di sekolah saya kebetulan anak-anak tidak bersepatu di dalam, jadi mereka selalu menjaga lantainya ini tetap bersih, jadi bisa digunakan untuk melakukan presentasi di spidol di lantai. Kemudian itu teman-temannya muter mengelilingi mengikuti dari kelompok yang melakukan presentasi, dan itu sangat menarik bagi anak-anak. Itu beberapa contoh untuk mentaman siswakan kelas yang saya ampu. Dalam konsep pamong dan among, guru berperan sebagai fasilitator atau petani yang merawat anak-anak sesuai dengan kodrat yang mereka miliki. Di sini saya berperan sebagai konsultan yang menerima permasalahan siswa, kemudian memecahkan bagaimana sebenarnya karakteristik siswa dan bagaimana kita mengajarkan mereka untuk melakukan penyelesaian masalah atau problem solving dari masalah yang mereka hadapi. Nah, di sini saya juga berperan sebagai sahabatnya anak-anak, jadi lebih bisa merangkul mereka bagaimana mereka memiliki skill untuk menjalani kehidupan di masa depan yang sifatnya lebih umum di luar dari kegiatan materi pembelajaran. Itu adalah salah satu konsep pamong dan among yang saya terapkan di kelas atau sekolah saya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana saya berhamba kepada siswa. Jadi saya lebih jauh lagi terlibat dengan siswa, tidak hanya di dalam materi pelajaran. Saya di sini juga ikut berkolaborasi dengan siswa dalam berbagai event yang siswa buat, seperti itu ya. Jadi di sini ada event pensi, kemudian saya terlibat di dalamnya untuk menjadi pelatih, menjadi mentor, memberikan masukan, memberikan saran. Kemudian ada kegiatan paskibraka di mana saya juga ikut melatih anak-anak, ikut membentuk mental dan kedisiplinan anak-anak. Jadi saya selalu ada di samping mereka. Itu yang ingin saya targetkan untuk mencapai bagaimana seorang guru itu bisa berhamba kepada siswanya. Baik, konsep yang berikutnya adalah tentang kodrat zaman. Jadi zaman itu selalu mengalami perubahan, begitupun kelas saya yang harus mengikuti perkembangan
Nah, bagaimana saya mengikuti perkembangan atau kodrat zaman ini? Saya membuat materi pembelajaran saya itu menjadi materi yang lebih digital. Jadi istilahnya digitalisasi materi saya lakukan. Saya menyiapkan materi, ada yang bentuk rekaman, kemudian ada yang dari YouTube channel yang saya buat sendiri seperti itu. Jadi di sana anak-anak bisa mengakses berbagai macam materi sesuai dengan cara belajar mereka. Ada yang lebih nyaman dengan menggunakan rekaman audio, ada yang lebih nyaman dengan menggunakan video dari YouTube dan seterusnya. Jadi saya mencoba menyiapkan semua materi sesuai dengan karakteristik yang dimiliki oleh anak-anak yang notabene itu adalah materi-materi yang sifatnya lebih digital. Kemudian yang berikutnya, dalam pelaksanaan penilaian harian, saya juga menggunakan Google Form, menggunakan aplikasi-aplikasi yang bisa membantu pelaksanaan ulangan itu lebih modern, lebih menyenangkan bagi siswa seperti itu. Dan kemudian untuk pengumpulan atau penugasan yang dilakukan oleh anak-anak, tidak hanya saya menggunakan pengumpulan dalam bentuk yang hard file saja, tetapi saya juga melakukan pengumpulan tugas dalam bentuk soft file di media sosial, bisa Instagram, bisa Facebook, bisa WhatsApp, dan media sosial yang lain. Kenapa? Karena agar anak-anak juga terbiasa melakukan hal-hal yang positif di dalam media sosial, di mana sekarang media sosial sangat luar biasa gejolaknya. Jadi kita harus membentengi anak kita dengan konten-konten positif di media sosial yang mereka miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jovi Alang Mustafa. Saya adalah guru fisika di SMA Unggulan CT Arsa Foundation Sukoharjo. Nah, kemarin setelah mengikuti kegiatan pembelajaran biologi dari Pak Adit, salah satu guru biologi di SMA saya, dari mulai persiapan, kemudian pelaksanaan, overall pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Adit sudah sangat baik sekali. Nah, ada beberapa poin catatan penting keunggulan dari pembelajaran yang dilaksanakan Pak Adit. Di antaranya pembelajarannya pasti dibuat semenyenangkan mungkin. Jadi siswa itu dibangun dengan rasa gembira sehingga dapat memperoleh ilmu secara senang dan gembira. Terus kemudian dalam beberapa kesempatan juga Pak Adit selalu membuat kesepakatan kelas. Jadi ketika pembelajaran antara siswa dan guru yaitu Pak Adit sudah membuat kesepakatan tertentu sehingga dalam menjalani proses pembelajaran juga akan lebih mudah dan menguntungkan siswa. Kemudian saat mengajar, media yang digunakan oleh Pak Adit, kemudian metode pembelajarannya itu sudah sangat variatif sekali, banyak inovasinya dan yang jelas sangat menarik sehingga siswa pun juga ikut tertarik saat mengikuti pembelajarannya. Kemudian dalam pembelajaran siswa itu selalu aktif terlibat dalam pembelajaran, baik Pak Adit yang mengarahkan siswanya, kemudian siswanya juga aktif bertanya dan lain sebagainya. Nah, terakhir yang paling penting adalah setiap akhir pembelajaran pasti ada kegiatan refleksi yang dilakukan oleh guru yaitu Pak Adit tadi untuk siswanya. Baik itu untuk kesan dan kesan-kesan saya setelah mengikuti pembelajaran dari Pak Adit selaku guru biologi di SMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Levinara Sendria dari kelas 11 MIPA 1. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa pesan-pesan selama mengikuti pembelajaran biologi bersama Pak Adit. Nah, menurut saya pembelajaran biologi bersama Pak Adit itu sangat menyenangkan karena kami diberikan kebebasan untuk melakukan sesuatu seperti yang telah disepakati sebelumnya di kelas. Jadi ya kami bisa melakukan sesuatu yang menyenangkan. Kemudian Pak Adit juga selalu mengajar dengan metode pembelajaran dan juga media yang menarik sehingga kami tidak merasakan bosan atau jenuh. Kemudian semua siswa juga bisa terlibat dalam kegiatan sehingga memaksimalkan aktivitas siswa. Nah, yang paling menarik nih ya, di akhir pembelajaran selalu ada kegiatan refleksi di mana hal tersebut sangat membantu siswa dalam mengembangkan dirinya. Bapak Ibu Guru, itulah tadi sharing yang saya lakukan terkait aksi nyata yang sudah saya lakukan di dalam kelas saya untuk memperbaiki, meningkatkan kondisi kegiatan belajar mengajar di dalam kelas saya. Harapannya saya bisa semakin meningkatkan lagi apa yang sudah saya lakukan sehingga kita semua bisa bergerak memperbaiki pendidikan di Indonesia.
Terima kasih, itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak Indonesia Maju.